Silakan, siapa yang mau lead? Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, Siapa? Septia. ya Pak, ya saya lagi berhenti di pinggir tol Pak. Jadi mohon maaf untuk off cam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5, yang dimana kelompok 5 itu terdiri dari Mas Gofur, Mas Intan, Mbak Krisna, Mas Fatoni, dan saya sendiri Satya. Yang dimana kita membahas tentang Armstrong Handbook of Human Research Management Practice. Suaranya hilang ya? Ya, oke. Dari yang bagian pertama itu yang dimana kita memfokuskan kepada employment practice atau yang dimaksud praktik ketenagakerjaan, yang diantaranya itu ada 5, yang dimana di employee experience, pengalaman karyawan, yang kedua managing employment atau pengelolaan ketenagakerjaan, ada diversity and inclusion, keberagaman dan inklusi, managing flexibility atau fleksibilitas, dan yang terakhir yaitu home and hybrid working atau kerja rumah dan hibrida. Untuk dari 5 tersebut ini, yang dimana terfokuskan yang pertama itu ada employee experience atau pengalaman karyawan yang totalitasnya persepsi karyawan dari seluruh interaksi sepanjang siklus kerja. Yang kedua itu ada manajemen employment atau pengelolaan ketenagakerjaan yang hubungan kerja, psikologi contract, onboarding, retention, hingga termination. Yang ketiga itu ada diversity and inclusion atau keberagaman dan inklusi yang dimana mengelola perbedaan dan penggunaan budaya yang inklusif. Yang keempat itu ada managing flexibility atau fleksibilitas yang dimana organisasi dan cara kerja yang adaptif terhadap perubahan. Yang terakhir itu ada home and hybrid working atau kerja di rumah atau biasa kita panggil itu work for home yang dimana mengelola kerja jarak jauh dan model hibrida secara efektif. Ada 5 topik bagian ini yang seluruhnya itu yang terfokuskan, yang dimana definisinya itu employment experience. Lanjut aja Kak Kris. Yang dimana itu ada employment experience, yang dimaksud itu keseluruhan persepsi dan perasaan yang terbentuk dari setiap interaksi karyawan dengan organisasi sejak sebelum bergabung hingga keluar. Yang berbeda dari engagement itu hasilnya atau tingkat keterlibatan, sedangkan experience itu totalitas input yang membentuk. Dan dari employee experience itu memiliki 3 lingkungan pembentuk experience, yang dimana yang pertama lingkungan fisik, lingkungan teknologi, dan lingkungan budaya. Lingkungan fisik itu tempat dan ruang yang mendukung kenyamanan dan kolaborasi. Lingkungan teknologi itu yang dimana alat dan sistem kerja yang memudahkan, bukan menghambat. Dan yang terakhir itu lingkungan budayanya, yang dimana pasti dari nilainya, kepemimpinannya, dan relasi yang membuat karyawan merasa dihargai. Ada employee life cycle and a moment that matter, yang pengalaman dibentuk sepanjang employee life cycle atau momen-momen penting atau momen that matter adalah titik sentuh yang paling berkesan dan menentukan persepsi. Di sini ada 6 gambar. Ada berbagai macam gambarnya. Yang pertama itu ada gambar dunia atau trike, daya tarik dan employer brain. Dan ada persorangan atau recruit, seleksi dan penawaran. Di sini ada date atau biasanya kita bisa on board, edukasi dan sosialisasi. Di sini kayak ada grafik atau develop, pembelajaran dan karir. Di sini ada love, retain, keterlibatan dan retensi. Dan yang terakhir itu ada out atau exit, offboarding dan alumni. Di sini implementasi praktisnya itu fokus sumber daya pada momen berdampak tinggi. Hari pertama kerja, promosi, perubahan organisasi, dan kepulangan, karena di sini persepsi dibentuk paling kuat dari 6 tersebut. Ada juga merancang employee experience. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu didengarkan.
pahami kebutuhan lewat survei, wawancara, dan employee persona. Yang kedua itu petakan, gambarkan perjalanan karyawan dan identifikasi titik nyeri atau pain point. Yang ketiga itu ada rancang, desain intervensi pada momen date meter. Yang keempat itu ada terapan, libatkan manajer lini sebagai pelaksana utama. Dan yang terakhir itu ukur, pantau dampak, membuat metric experience and engagement. Kenapa itu semua penting? Ya karena engagement itu lebih tinggi, retention dan loyalitas, produktivitas dan employee brand. Silakan Mas Gofur. Baik, lanjut employee engagement. Jadi sekarang kita masuk ke employee engagement yang merupakan buah dari experience yang baik tadi ya. Perlu digarisbawahi pada engage, engage itu tidak sama dengan happy ya. Karyawan yang engage adalah mereka yang terikat secara emosional pada tujuan organisasi dan bersedia memberikan upaya ekstra atau effort lebih untuk melampaui kewajiban minimum mereka. Ada beberapa driver utama engagement, yaitu kepemimpinan yang inspiratif, kejelasan tujuan dan peran, adanya peluang untuk berkembang, pengakuan atas kontribusi karyawan, serta rasa memiliki atas sense of belonging. Untuk mengukur dan menyuarakan engagement, organisasi biasanya menggunakan ENPS dengan skala minus 100 sampai dengan plus 100, idealnya di atas 50 ya, serta survei berkala yang wajib ditindaklanjuti. Dan employee voice seperti town hall, focus group discussion, atau employee council. Dampaknya terhadap bisnis juga akan signifikan. Jadi berdasarkan riset dari Gallup, engagement yang tinggi berkorelasi dengan meningkatkan produktivitas sebesar 23%, penurunan turnover sebesar 43%, penurunan absensi sebesar 81%, dan peningkatan profitabilitas sebesar 23%. Next. Kemudian hubungan kerja dan psychological contract. Jika kita masuk ke topik kedua ini, managing employment, di sini kita akan membahas ada dua bentuk hubungan kerja. Yang pertama adalah hubungan kerja formal yang diatur melalui kontrak kerja secara eksplisit yang mencakup peran, imbalan, jam kerja, serta hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum. Yang kedua, ini yang biasanya sering terabaikan adalah psychological contract atau kontrak secara psikologis, yaitu keyakinan yang nggak tertulis mengenai kewajiban timbal balik antar karyawan dan organisasi yang tidak tercantum dalam kontrak formal, tapi tetap mempengaruhi perilaku dan sikap karyawan. Kenapa kontrak psikologis ini krusial? Karena dia membentuk dasar saling pengertian, kepercayaan, dan keterlibatan. Jika janji yang tersirat ini diingkari, dampaknya bisa berbahaya. Yang pertama bisa memicu demotivasi, bahkan niat untuk keluar dari organisasi. Nah, oleh karena itu, kontrak psikologis ini perlu dikelola secara aktif juga melalui komunikasi yang jujur agar harapan karyawan juga tetap realistis. Next. Kemudian onboarding and talent retention, yaitu proses menyambut dan mengintegrasikan karyawan baru ke sistem organisasi. Onboarding yang baik, memberi sambutan dan yang formal kepada karyawan di awal kedatangan, mensosialisasikan nilai, budaya, dan jejaring organisasi, mempercepat produktivitas karyawan baru, serta mengurangi turnover yang dini. Setelah onboarding, tantangan berikutnya adalah talent retention, atau gimana sih perusahaan mempertahankan karyawan agar tetap bertahan di organisasi. Paling tidak ada 4 faktor penentu. Yang pertama adalah imbalan yang kompetitif, yaitu gaji, manfaat yang adil dan layak. Yang kedua adalah peluang untuk berkembang, baik dari sisi karir, pembelajaran maupun tantangan baru. Yang ketiga ada kualitas kepemimpinan, terutama hubungan dengan atasan langsung. Serta yang terakhir adalah lingkungan dan makna kerja yang mencakup budaya, keseimbangan hidup dan kerja, dan tujuan yang lebih besar dari sekedar kerja. Kemudian berikutnya, eh, selanjutnya kita membahas 3 aspek pengelolaan yang mencakup teknis mau yang penting dalam employment, yaitu managing attendance,
managing turnover, dan managing termination. Yang pertama, untuk mengelola attendance atau kehadiran, organisasi ini perlu memiliki kebijakan absensi yang jelas, alat ukur seperti Brentford Factor, pemahaman terhadap penyebab ketidakhadiran, serta intervensi dan dukungan kesejahteraan bagi karyawan. Kemudian yang kedua, mengelola turnover. Organisasi juga perlu mengukur tingkat turnover dan stability index, menghitung biaya pergantian karyawan, menganalisis bebannya melalui exit interview, serta membedakan sehat, mana yang turnover sehat dan mana yang justru merugikan organisasi. Sementara untuk managing termination ada dua jenis yang perlu dibedakan. Redundancy yang terjadi karena restrukturisasi atau perubahan posisi, dan dismissal yang terjadi karena masalah kinerja atau pelanggaran. Keduanya wajib dilakukan secara adil sesuai hukum dan dikelola dengan bermartabat. Next. Kemudian kepatuhan ketenagakerjaan di Indonesia. Ini sepertinya tadi sudah banyak juga dibahas oleh Pak Okder ya. Jadi di sini kami ingin menambahkan aja konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang wajib dipatuhi oleh praktisi HR sebagai pelengkap dari kerangka global dari Armstrong ini ya. Yang pertama mengenai kontrak kerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu yang di dalamnya itu menurut UU Cipta Kerja untuk total itu ada 5 tahun seperti yang Bapak sampaikan, tanpa masa percobaan, dan kompensasi di akhir kontrak itu dihitung sebesar 1 kali gaji ya. Kemudian yang kedua ada PKWTT, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa disebut karyawan tetap ya, yaitu karyawan tanpa batas waktu dengan masa percobaan maksimal 3 bulan, dan dia berhak atas uang pesangon, UPMK, serta UPH apabila di PHK oleh pengusaha. Jadi di sini kami ingin menyoroti juga ada kedisiplinan yang sifatnya progresif yang tahapannya dimulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, hingga surat peringatan ketiga yang berakhir dengan putusan hubungan kerja. Dan proses ini itu harus didahului oleh investigasi yang objektif, pemberitahuan tertulis, sidang disiplin, serta hak pendampingan dari serikat kerja. Kemudian kalau terkait dengan penghitungan pesangon ini seperti yang tadi udah disampaikan juga diatur di undang-undang dan peraturan pemerintah ya soal ketenagakerjaan. Next dilanjutkan oleh Mas Garin. Baik, selamat malam, izin melanjutkan. Kita selanjutnya akan membahas di topik 3 yaitu diversity and inclusion. Jadi penting untuk membedakan dua istilah ini ya, karena diversity atau inclusion ini adalah dua hal yang berbeda. Diversity adalah keberagaman atau keberadaan perbedaan di tempat kerja, biasa berupa gender, kemudian usia, etnis, disabilitas, latar belakang, hingga cara berpikir. Jadi diversity lebih menggambarkan fakta bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Sementara inclusion atau inklusi adalah sejauh mana setiap orang merasa dihargai, dilibatkan, dan mampu berkontribusi secara penuh dan setara. Dengan kata lain, bagaimana organisasi memastikan setiap individu merasa dihargai, diterima, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Ada analogi yang cukup terkenal, yaitu diversity is being invited to the party while inclusion is being asked to dance. Artinya keberagaman berarti semua orang diundang dalam sebuah acara pesta, tetapi inklusi berarti semua orang benar-benar dilibatkan atau diajak untuk ikut menari. Keduanya berbeda tapi keduanya sama-sama diperlukan oleh organisasi. Selain itu, Armstrong juga membedakan antara equal opportunity dan managing diversity. Equal opportunity berfokus pada kepatuhan hukum agar tidak terjadi diskriminasi, sedangkan managing diversity merupakan pendekatan yang lebih strategis, yaitu memanfaatkan keberagaman sebagai sumber keunggulan organisasi. Intinya organisasi modern tidak cukup hanya bersikap adil, tetapi juga harus mampu mengelola keberagaman agar menghasilkan nilai tambah. Kami juga membedakan dua pendekatan equal opportunity atau kesempatan setara yang merupakan pendekatan kepatuhan hukum dan memastikan perlakuan adil dan non-diskriminatif.
dan managing diversity atau mengelola keberagaman yang merupakan pendekatan strategis untuk memanfaatkan perbedaan tersebut demi menciptakan nilai bisnis. Selanjutnya, mengapa diversity dan inclusion penting secara bisnis? Ada 4 manfaat utama. Yang pertama adalah mendorong inovasi dan keputusan yang lebih baik karena perspektif yang beragam menajamkan solusi. Jadi dengan adanya perbedaan diharapkan akan mendapatkan opini-opini dari masing-masing personil untuk mendapatkan solusi yang lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, memberi akses talenta yang lebih luas karena organisasi tidak membatasi kolam kandidatnya. Kemudian yang ketiga, mencerminkan pelanggan dan pasar yang juga beragam ya. Kemudian yang keempat, memperkuat reputasi organisasi sekaligus memenuhi kepatuhan regulasi. Lalu bagaimana cara mengelola diversity dan inklusi ya secara efektif? Dimulai dari komitmen dan teladan pimpinan, yang kedua kebijakan dan kepemimpinan yang inklusi, kemudian proses rekrutmen dan promosi yang bebas dari bias, selanjutnya pelatihan unconscious bias bagi para manajer, pembentukan employee resource group atau ERG, serta pengukuran dan akuntabilitas yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya kita mengenal dengan konsep DEI atau Diversity, Equity, and Inclusion. Perbedaannya adalah adanya unsur equity atau keadilan. Equity berarti setiap orang memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya agar memiliki kesempatan yang setara. Di slide ini kami memperluas pembahasan dari diversity and inclusion dengan menambahkan 3 dimensi penting. Yang pertama adalah equity atau kesetaraan yang melengkapi diversity dan inclusion menjadi DEI, mencakup audit kesetaraan gaji, gender equity, cuti untuk pegawai, hingga akselerasi bagi pemimpin perempuan. Yang kedua adalah unconscious bias atau bias yang tidak sadar yang perlu dikenali dan dimitigasi dalam setiap keputusan HR. Misalnya affinity bias, halo effect, atau confirmation bias. Yang ketiga adalah psychological safety, konsep dari Amy Edmondson, yaitu lingkungan yang aman bagi karyawan untuk bertanya, mengambil resiko, dan mengakui kesalahan tanpa takut dihukum. Dan yang terakhir adalah inclusive leadership atau kepemimpinan inklusif, yaitu pemimpin yang merasa ingin tahu, rendah hati, sadar akan biasnya sendiri, kolaboratif, dan berkomitmen secara nyata. Inti dari slide ini adalah keberagaman baru akan berdampak apabila dibarengi dengan keadilan atau equity dan keamanan psikologis, serta dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar inklusif. Selanjutnya, kita masuk ke topik keempat, yaitu managing flexibility. Tujuannya adalah agar organisasi mampu merespon perubahan permintaan dan lingkungan dengan menyesuaikan jumlah, jenis, dan pemanfaatan tenaga kerjanya. Salah satu model yang terkenal adalah flexibility form dari Atkinson yang membagi tenaga kerja menjadi 2 kelompok, yaitu core atau inti. Core atau inti yaitu pegawai tetap yang multi skill, dan peripheral atau periferi yaitu tenaga kontrak dan sementara yang bisa disesuaikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Model ini mengenal 4 jenis fleksibilitas fungsional, yaitu karyawan dapat berpindah tugas atau melakukan multitasking numerikal. Kemudian yang kedua, numerikal yaitu jumlah tenaga kerja disesuaikan dan kebutuhan. Kemudian finansial yaitu struktur biaya dan upah yang dapat disesuaikan, dan temporal yaitu pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel ya. Selanjutnya, dari konsep fleksibilitas tadi muncul berbagai bentuk pengaturan kerja yang memberi karyawan keleluasaan atau keleluasaan baik itu dari sisi waktu, tempat, atau pola kerjanya. Ada flexi time, yaitu mulai dari selesai jam kerja yang fleksibel, compressed hour, yaitu jam kerja yang dipadatkan ke dalam sedikit hari, kemudian annualized hour di mana total jam kerja dihitung per tahun, kemudian job sharing, yaitu satu posisi dibagi untuk 2 orang, ada part time, yaitu jumlah jam kerja yang lebih singkat, dan remote working, yaitu bekerja penuh dari luar kantor. Manfaat dari pengaturan kerja fleksibel ini antara lain keseimbangan kerja dan hidup yang lebih baik, retensi karyawan yang lebih tinggi, peningkatan produktivitas, dan daya tarik organisasi sebagai pemberi kerja. Namun ada juga tantangan
eh, dalam pengaturan flexible working, yaitu seperti koordinasi tim yang lebih kompleks karena berbeda lokasi, kemudian persepsi keadilan antar karyawan, pengawasan kinerja, serta kebutuhan akan kebijakan yang konsisten agar penerapannya tidak menimbulkan kecemburuan. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fatoni. Silakan. Terima Baik, kasih. terima kasih. Kita masuk ke topik kelima sekaligus topik yang terakhir, home and hybrid working. Home atau remote working adalah kondisi di mana karyawan bekerja sepenuhnya dari luar kantor, biasanya dari rumah dengan dukungan teknologi komunikasi. Sedangkan hybrid working adalah kombinasi antara bekerja di kantor dan bekerja dari jarak jauh dengan pembagian waktu yang disepakati bersama. Ada 3 faktor pendorong munculnya pola kerja ini. Pertama, kemajuan teknologi yang memungkinkan konektivitas dan kolaborasi digital, kondisi pasca pandemi yang telah menormalisasikan kerja jarak jauh secara masif, dan yang terakhir, serta ekspektasi karyawan yang semakin menuntut fleksibilitas dan keseimbangan hidup. Selanjutnya, berbicara tentang manfaat dan tantangan dan cara pengelolaan, home dan hybrid working membawa berbagai manfaat seperti fleksibilitas dan keseimbangan hidup, penghematan biaya dan waktu commuting, akses talenta lintas lokasi, serta meningkatkan produktivitas untuk sebagian jenis peran. Namun, di sisi lain, ada tantangan yang perlu diwaspadai, menurunnya kolaborasi dan inovasi yang biasanya muncul secara spontan, tergerusnya budaya organisasi dan rasa memiliki, resiko isolasi dan menurunnya kesejahteraan karyawan, proximity bias atau ketidakadilan penilaian karena jarak fisik, serta isu keamanan data. Untuk mengelola pola kerja ini secara efektif, organisasi perlu menetapkan kebijakan yang jelas mengenai ekspektasi, hak, dan batasan, menerapkan manajemen berbasis hasil, yaitu mengukur output bukan kehadiran, menjaga teknologi dan komunikasi agar konektivitas dan keterbukaan tetap terjaga, serta memastikan inklusi dan kesejahteraan agar isolasi dan proximity bias dapat dicegah. Selanjutnya, kerja jarak jauh dan hibrida tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan teknologi. Pertama, output-based hybrid, yaitu pendekatan yang mengukur deliverable, bukan kehadiran, dengan kebijakan yang jelas soal kolaborasi dan jam inti. Kedua, high risk terintegrasi, yaitu satu platform yang menyatukan payroll, absensi, cuti, dan data karyawan. Yang ketiga, digital employment experience yang mencangkup e-onboarding, self-service portal, dan feedback real-time yang berjalan mulus. Keempat, data privacy dan keamanan, mengingat data karyawan bersifat sensitif sehingga organisasi wajib mematuhi UU PDP dengan kontrol akses dan enkripsi yang memadai. Kematangan digital HR sendiri bisa digambarkan sebagai sebuah perjalanan bertahap, mulai dari digitize, lalu automate, kemudian integrate, hingga akhirnya mencapai tahap predict. Selanjutnya, setelah membahas kelima praktik ini, bagian ini kami ingin melengkapi presentasi ini dengan kerangka HRM Armstrong yang lebih luas. Ada 8 domain HRM lain yang sebenarnya menopang kelima praktik ini tadi, mulai dari strategi dan talenta hingga analisis dan konteks penerapan di Indonesia. Bagian ini kami sajikan secara ringkas agar pemahaman kita terhadap RRM menjadi lebih utuh. Kita mulai dari fondasi HRM. Ada 2 pendekatan besar dalam memandang karyawan. HRM yang memandang karyawan sebagai sumber daya yang dioptimalkan dengan fokus pada KPI, efisiensi biaya, dan ukuran kuantitas. Dan soft HRM yang memandang karyawan sebagai aset berharga dengan fokus pada komitmen, kepercayaan, dan mengembangkan jangka panjang.
Selanjutnya ada strategic SRM dan SHRM, yaitu HR yang terintegrasi penuh dengan strategi bisnis, di mana HR business partner duduk bersama jajaran C-suite dalam pengambilan keputusan strategi. Ada 3 model klasik yang mendasarinya. Model Michigan yang menekankan keselarasan antara strategi, SDM, dan struktur, di mana HR mengikuti arah strategis bisnis. Lalu ada model Harvard yang menekankan stakeholder, well-being, dan outcome jangka panjang, di mana HR juga bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir model Ulrich yang membagi peran HR menjadi 4, strategi partner, change agent, admin expert, dan employee champion. Bisnis ditambah kapabilitas SDM di tahap sistem HR yang koheren akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya kita bahas talent management yang mencakup proses menarik, mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan, hingga menyiapkan suksesi talenta. Prosesnya dimulai dari attract dengan EVP yang kuat dan employer branding yang autentik. Identify menggunakan 9-box grid yang memetakan kinerja dan potensi. Develop dengan program bagi karyawan berpotensi tinggi seperti mentoring, rotasi, dan proyek strategis. Dan retain melalui kompensasi, jenjang karir, kualitas pemimpin, dan makna serta succession. Succession yang idealnya menyiapkan minimal 2 kandidat untuk setiap posisi kritis. 9-box grade ini memetakan karyawan berdasarkan kinerja dan potensi mereka. Karyawan pada kuadran stars perlu diakselerasi dan menjadi prioritas retensi. Kuadran core players perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan. Sedangkan kuadran underperformance memerlukan performance improvement plan atau PIP. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Kak Kristina. Baik, proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen itu biasanya terdiri dari 6 tahap, yaitu job analysis untuk menguraikan tugas dan kondisi kerja, lalu penyusunan job description dan person specification, ini untuk memprofilkan peran dan kandidat ideal. Sourcing melalui kanal internal maupun eksternal seperti portal dan referral. Sedangkan screening ini melalui review CV, sistem ATS, dan pre-screening. Sedangkan selection ini melalui wawancara, tes, dan assessment. Serta offer dan onboarding yaitu penawaran kerja dan integrasi di hari pertama. Menariknya, riset dari Smith dan Hunter ini menunjukkan tingkat validitas prediktif yang masing-masing metode seleksi terhadap kinerja. Work sample berada di angka 54%. Structure interview ada di 51%, sedangkan assessment center di 37%, dan unstructured interview hanya di 14%. Jadi kesimpulannya adalah structure interview yang dipadukan dengan panel yang beragam dapat menekan bias, sementara work sample dan assessment center terbukti sebagai metode yang paling akurat dalam memprediksi kinerja calon karyawan. Selanjutnya, manajemen kinerja dan learning. Di sini, siklus manajemen kinerja biasanya berjalan melalui 4 tahap, yaitu plan, do, monitor, dan evaluate. Ada beberapa metode penilaian kinerja yang bisa digunakan, yaitu OKR, yaitu objektif yang ambisius dengan 3-5 key result yang bersifat cascading. 360 degree feedback, yaitu penilaian yang datang dari atasan,
bawahan, rekan kerja, hingga klien. Lalu RF, Continuous Performance Management, yang menggantikan annual review dan check-in rutin. Dan MBO atau Management by Objective dari Drucker ini, di mana objektif disepakati bersama. Lalu, untuk learning dan development, kami mengangkat prinsip 70, 20, dan 10. 70% pembelajaran berasal dari pengalaman langsung seperti proyek dan rotasi kerja. Lalu 20% ini dari belajar bersama, yang lain melalui coaching dan mentoring. Dan hanya 10% dari pelatihan formal seperti kursus, e-learning, atau sertifikasi. Nah, metode pendukungnya antara lain yaitu coaching dengan model grow, mentoring, action learning, dan penggunaan LMS. Selanjutnya yaitu total reward dan HR analytics. Dari total reward terdiri dari beberapa komponen, yaitu base pay yang ditentukan melalui job evaluation dan benchmark pasar pada level P50 hingga P75. Variable pay atau bonus yang diikat dalam KPI, dan profit sharing. Benefit seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang wajib. Lalu ada asuransi serta tunjangan lainnya. Dan non-financial reward yaitu berupa pengakuan, fleksibilitas, otonomi, dan makna kerja. Untuk job evaluation, metode yang umum digunakan adalah metode Hay atau point factor. Lalu sementara pay equity dijaga melalui audit gender pay gap. Di sisi lain, people analytics berkembang menjadi 4 level kematangan, yaitu deskriptif, yang menjawab apa yang terjadi, misalnya data headcount dan turnover. Lalu diagnostik yang menjawab mengapa hal ini terjadi melalui analisis akar masalah. Lalu prediktif. Ini adalah memprediksi apa yang akan terjadi. Misalnya, prediksi karyawan yang berpotensi resign. Lalu ada preskriptif yang memberikan rekomendasi tindakan berbasis AI. Matriks yang umum dipantau antara lain yaitu turnover, time hire, cost per hire, NPS, dan training ROI. Selanjutnya ada jobs dan organization design. Dalam merancang pekerjaan, Heckman and Oldham mengidentifikasi 5 karakteristik inti, yaitu skill variety atau keragaman keahlian yang dibutuhkan, lalu task identity yaitu pekerjaan yang utuh dari awal hingga akhir, task significance yaitu seberapa besar dampak pekerjaan tersebut bagi orang lain, lalu autonomy yaitu kebebasan dalam mengatur cara kerja, dan yang terakhir adalah feedback yaitu umpan balik yang jelas atau hasil dari kerja. Nah, pendekatan yang bisa diterapkan antara lain yaitu job enrichment, job enlargement, job rotation, flexibility working. Di sisi struktur organisasi ada beberapa model yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, yaitu fungsional, yaitu divisi berdasarkan fungsi yang stabil tapi beresiko menimbulkan silo. Ada matriks di mana karyawan melapor ke 2 manajer sekaligus, lebih fleksibel namun beresiko konflik. Lalu ada divisional. Divisional yaitu unit yang mandiri berdasarkan produk atau wilayah. Lalu ada flat atau agile dengan hierarki minim dan squad lintas fungsi. Ada network, yaitu inti organisasi yang kecil didukung outsourcing dari mitra, serta hierarchy yang sama sekali tanpa hierarki formal dan perannya terdistribusi. Sebagai pelengkap terakhir, kami ingin membahas bagaimana penerapan HRM secara spesifik di konteks Indonesia. Yang pertama, regulasi ketenagakerjaan kita, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan perlindungan kuat, namun fleksibilitas yang terbatas, sehingga HR harus pandai menavigasi keduanya. Lalu yang kedua, budaya hierarki Indonesia ini memiliki power distance yang tinggi, sehingga penerapan
leadership perlu diadaptasi, dan proses membangun engagement pun perlu dilakukan secara bertahap. Ketiga, keberagaman budaya kita yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa dalam satu organisasi yang justru bisa dibangun menjadi inclusive culture sebagai sebuah kekuatan. Lalu ada yang keempat, yaitu transformasi digital. Mengingat Indonesia merupakan pasar digital terbesar di ASEAN, sehingga talenta digital lokal kita sudah mampu bersaing di level global. Lalu yang kelima, BPJS dan kepatuhan sosial. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang wajib menjadi fondasi kepercayaan karyawan. Dan keenam, sertifikasi HR, yaitu melalui BNSP sebagai standar kompensasi HR nasional, yang menuntut para profesional HR untuk terus meningkatkan kapabilitasnya. Nah, kunci suksesnya adalah memahami konteks lokal, menghormati budaya, mematuhi regulasi, dan menerapkan best practice global dari Armstrong dengan adaptasi yang tepat sasaran. Sampai di sini kita rangkum employee experience menjadi payung besar bagi kelima praktik inti dari bagian 4 yang telah kita bahas. Dan kelima praktik ini bertumpu pada sistem HRM Armstrong yang lebih luas, mencangkup strategi, talenta, kinerja, reward, dan analytics, yang kemudian kita adaptasi ke dalam konteks Indonesia, demi terciptanya kinerja yang positif, adil, dan produktif. Ada 4 prinsip yang bisa kita pegang, berpusat pada manusia, dengan merancang pengalaman pada momen-momen yang berdampak adil dan inklusif, dengan mengelola keberagaman berbagai keunggulan, bukan sekedar kepatuhan, tetapi adaptif, dengan menjadikan fleksibilitas struktur dan cara kerja sebagai suatu keniscayaan, dan berbasis hasil, dengan mengelola kepercayaan dan output, bukan sekedar kehadiran semata. Sebagai penutup, kami dapat simpulkan bahwa employment practice bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian strategis dari manajemen SDM yang mampu menciptakan hubungan kerja yang sehat, meningkatkan kinerja organisasi, serta membangun reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang profesional, adil, dan berkelanjutan. Di bab Employee Practice dalam Armstrong Handbook Human Resource Management Practice, menekankan bahwa praktik ketenagakerjaan ini merupakan fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Organisasi dituntut tidak hanya untuk merekrut dan mempertahankan karyawan yang kompeten, tetapi juga memastikan seluruh ketenagakerjaan berjalan secara adil, etis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik ketenagakerjaan mencangkup berbagai aspek, mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, penyusunan kontrak kerja, orientasi karyawan, pengelolaan hubungan kerja, hingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara profesional. Setiap tahapan dirancang untuk menciptakan pengalaman kerja yang positif sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan, Armstrong juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan, keberagaman, inklusi, serta kesejahteraan karyawan. Karena praktik-praktik tersebut pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan engagement, motivasi, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 5. Eh, Silahkan, siapa? Christina yang akan mandu diskusi atau siapa? Kasih Setia, kesempatan Setia, Septia. Pak. Bisa, Oke, Sep? kasih kesempatan ke teman-teman kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya untuk apa? Tanya jawab, untuk berkomentar, berpendapat, dan memberikan pertanyaan. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kepada tim kelompok 5. Sekarang ada sesi tanya jawab dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Ada Mas Faruk. Oke, Mas Faruk, bagaimana Mas Faruk? Ya, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 5 atas waktunya ya. Ini kan tadi membahas terkait apa namanya? Terkait employment practice ya.
Nah, saya ingin sedikit membahas tentang sekarang itu kan banyak perusahaan ini yang melakukan praktek eksploitasi pegawai gitu. Misalnya nih, eh, praktek outsourcing yang apa namanya, yang masih masih apa ya? Maksudnya kurang kurang adil bagi sebagian orang seperti itu. Terus ada lagi praktek seperti eh, apa magang tapi yang tidak berbayar itu loh. Jadi perusahaan tuh kayak merekrut rekrut freshman tapi eh, dijanjikan apa namanya eh, sertifikat magang tapi tidak dibayar. Jadi kayak pegawai baru terus 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 gitu. Nah ini kan kalau dari sisi tadi kan salah satunya yang disebutkan adalah sisi fairness ya bagi pegawai itu kan kok rasanya itu ada yang kurang fair gitu dalam praktek-praktek sebagian sebagian ya mungkin atau mungkin disebutnya oknum perusahaan seperti itu. Nah ini mohon tanggapannya dari teman-teman kelompok 5 terkait praktek-praktek eksploitasi pegawai yang seperti itu dan seharusnya bagaimana sih perusahaan itu bersikap kepada pegawai-pegawainya. Begitu demikian. Terima kasih. Oke, ini mau lanjut dijawab atau mau simpan dulu pertanyaannya dan bisa dioper ke kelompok lain? Gimana dari kelompok 5 bisa? Mau Oke, boleh dikecil? bantu menjawab. Oke. Setia, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus banget Mas Faruk. Karena ini pertanyaannya relevan banget sama bagian 4 yang lagi kami bahas, yaitu soal kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan dalam praktik ketenaga kerjaan. Nah, praktik seperti outsourcing yang tidak adil, seperti upahnya mereka di bawah standar, terus tidak ada kejelasan status, terus rentan dengan PHK ya, yang biasa terjadi. Terus ada magang yang tanpa bayaran. Itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap dua hal sekaligus, yaitu pertama kontrak kerja formal, yaitu melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, Ketenaga Kerja, Undang Cipta Kerja, dan psikologi kontrak, yaitu janji yang tersirat bahwa perusahaan itu akan memperlakukan pekerja secara adil dan bermartabat. Nah, secara psikologi psikologi kontrak ini tuh dilanggar dan dampaknya bukan cuma hukum tapi juga rusaknya kepercayaan dan reputasi dalam jangka panjang. Persis seperti yang kami bahas itu ada di slide 8. Nah, jadi bagaimana sih perusahaan itu harus bersikap? Yang pertama, kepatuhan hukum sebagai batas minimum, bukan tujuan akhir. Seperti outsourcing harusnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu magang kalau mengandung unsur pekerjaan yang produktif semestinya juga mendapat uang saku, minimal uang saku atau kompensasi yang layak, bukan dijajiin celah untuk tenaga kerja gratis. Lalu equal opportunity plus equity, yaitu perlakuan adil bukan hanya untuk karyawan tetap, tapi ke semua kategori pekerja. Contohnya pekerja kontrak, outsource, magang, dan ini ada di prinsip DEI yang tadi kami sudah bahas, itu ada di slide 12 sampai 14. Lalu ada akuntabilitas terhadap oknum, yaitu pelanggaran bukan karena kebijakan resmi perusahaan, tapi perusahaan itu harusnya tetap bertanggung jawab secara sistemik, yaitu perlu adanya white-blowing channel, audit kepatuhan HR, sanksi tegas, dan membiarkan oknum perusahaan tersebut turut menanggung risiko reputasi dan hukum. Lalu yang keempat itu ada transparansi dan pengawasan dari pihak ketiga. Contohnya untuk outsourcing. Perusahaan yang pengguna jasa itu juga harus tetap memiliki tanggung jawab moral dan mengawasi bagaimana vendor outsourcing memperlakukan pekerjanya. Jadi bukan lepas tangan sepenuhnya. Lalu yang terakhir, bukan hanya sekedar janji, yaitu memakai metrik seperti NPS, yaitu exit interview atau audit kebutuhan berkala untuk mendeteksi praktik yang tidak etis sebelum jadi masalah besar. Jadi memang penting banget ya untuk karyawan yang sudah keluar dari perusahaan kita itu harus memiliki exit interview. Jadi mereka bisa melihat bagaimana perilaku dari perusahaan tersebut. Demikian, Mas.
Mas, mungkin aku ada tambahan secara summary-nya untuk Mas Faruk yang dimana sih biasanya praktik outsourcing itu dan magang pada dasarnya tidak salah, tetapi dapat menjadi bentuk eksploitasi jika pekerja digunakan sebagai tenaga kerja murah tanpa upah, perlindungan atau kesempatan berkembang yang layak. Dari sisi fairness-nya juga, perusahaan seharusnya memberikan kompensasi yang adil, menghormati hak pekerja, menyediakan lingkungan yang kerja yang baik, dan juga memastikan program magang benar-benar berorientasi pada pembelajarannya. Bukan juga sekadar menggantikan karyawan atau hal-hal yang kurang beretika lah. Dari hubungan kerja juga harus sehat, terus memberikan manfaat. Kayak walaupun anak magang itu dapat sertifikat, tapi mereka juga harus berkembang. Jadi kayak dapat ilmu-ilmu baru dari perusahaan-perusahaan. Kayak mungkin diajak untuk ngikutin beberapa sertifikat-sertifikat nih, biasanya dari perusahaan. Dan ibaratkan menggantikan dari upah gaji menjadi upah ilmu dari tambahan-tambahan seperti itu. Untuk Mas Faruk gimana? Ada pertanyaan lagi atau Mungkin saya izin sedikit tambahkan juga ya dari kelompok 5 ya. Menanggapi terkait dengan outsourcing ini yang mungkin dibayarnya di bawah upah sepertinya ini jadi salah satu PR dari Dinas Ketenagakerjaan juga ya dan Kemnaker nih karena untuk monitoringnya harus berjalan realnya di lapangan tuh seperti apa gitu terkait dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing. Kemudian yang kedua mengenai regulasi peserta magang ini juga sepertinya udah ada perlindungan hukumnya ya terkait dengan keselamatan kerja, kesehatan kerja kayak BPJS itu memang wajib juga tuh untuk peserta magang dan satu lagi ada uang saku. Memang nyebutnya bukan gaji ya. Jadi uang saku tuh biasanya untuk menggantikan transportasi sama uang makan dan itu memang hak dari peserta magang karena mereka bukan sebagai karyawan statusnya kontraknya juga perjanjian kerja magang, perjanjian pemagangan gitu. Mungkin itu tambahannya. ya terima Oke, kasih Mas Gufur. Gimana Mas Faruk? Ada tambahan atau ada yang ingin nggak, didebatkan? udah cukup komprehensif ya penjelasan dari Mbak Kristina, Mbak Septia, Mas Gofur. Memang dalam apa permasalahan ini memang harus ada penegakan regulasi juga ya, dan juga tadi disebutkan pengawasan eh, karena memang perusahaan ini perlu diawasi agar tidak melakukan eksploitasi ke pegawai-pegawainya. Terima kasih atas jawabannya, teman-teman kelompok 5. Oke, terima kasih Mas Faruk. Untuk yang lainnya mungkin tadi Mbak Mbak Fitriani dulu ya, Mbak Fitri Wulandari yang mengangkat tangannya. Boleh Mbak, ada pertanyaan apa untuk kelompok 5? Oke, selamat malam. Terima kasih Mbak Septia. Saya Wulan dari kelompok 4. Mau tanya terkait tadi kan dijelasin terkait managing turnover ya dari kelompok 5. Dan itu kan juga disebutin pentingnya membedakan antara turnover yang sehat dan juga merugikan versus merugikan. Nah, gimana kalau kondisinya di kondisi perusahaan itu turnover perusahaan itu sudah tinggi dan cenderung merugikan. Nah, biasanya strategi konkret apa sih yang sebaiknya diprioritaskan oleh tim HR gitu? Oke, terima kasih Mbak Fitriani. Nih, untuk kelompok 5 ada yang ingin menjawab? Iya, mungkin saya izin bantu jawab ya. Tadi mengenai turnover yang tinggi di perusahaan yang cenderung merugikan. Nah, kalau sebenarnya ada tuh tolak ukurnya berapa tingkat turnover karyawan per tahun dan itu biasanya dicek berkala juga. Nah, ini untuk HR profesional biasanya mereka ketika sampai di titik tertentu mereka akan melakukan assessment langkah awal biasa dari INPS itu juga bisa kelihatan tuh dari hasil surveinya. Kemudian setelah surveinya memang kelihatan root cause-nya apa, untuk mendalami lagi biasanya diadakan one on one ke karyawan yang masih ada. Dan ketika karyawan itu resign, itu kan biasanya ada exit interview juga ya. Di situ bisa ketahuan tuh apa sih penyebab karyawan-karyawan ini keluar gitu. Dan entah itu soal gaji, entah itu soal leadershipnya, entah itu soal kebijakan dari perusahaannya, dan mungkin root cause ini yang perlu diselesaikan oleh manajemen atau human capitalnya di sini kaitannya, karena
tidak efisien ya, tidak efektif juga kalau rekrutmen terus dilakukan tapi ya turnover karyawan tetap tinggi gitu. Jadi karyawan keluar masuk ujung-ujungnya perusahaan nggak bisa berkembang juga gitu kalau nggak diperbaiki dari akarnya. Mungkin itu sih. Izin menambahkan, dari eh, jika sudah dilakukan exit interview dan diketahui penyebab utamanya adalah kepemimpinan, bisa dilakukan pelatihan bagi manajer agar mampu membangun hubungan kerja yang baik. Jika penyebabnya adalah kurangnya peluang karir, maka perusahaan perlu memperkuat program pengembangan kompetensi dan jalur karir. Sedangkan jika masalahnya ada pada kompensasi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem remunerasi agar tetap kompetitif di pasar tenaga kerja. Dan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fatoni dan Mas Gofur. Atau Mas Intan atau Mbak Kris ingin menambahkan? Mungkin sedikit ini opini saya ya. Jadi kalau sebenarnya turnover itu pada tingkat tertentu merupakan hal yang wajar ya karena dapat membawa ide dan kompetensi baru ke dalam perusahaan. Tapi ya itu kalau misalnya ternyata ada apa penyebab karena apa yang menjadi penyebab dari turnover tinggi ya kita memang pertama harus melaksanakan exit interview dulu ya biar kita tahu gitu. Terus nanti kita ngumpulin feedback dari karyawan juga gitu apa yang menjadi keresahan gitu ya atau kalau di bahasanya Pak Jerry itu pain value-nya tuh apa gitu. Setelah itu baru kita menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan misalnya ya kompensasi atau gaji gitu misalnya kemudian pengembangan karir atau apa atau misalnya juga ciptakan lingkungan kerja yang positif kemudian meningkatkan apa ya kualitas pemimpin juga. Jadi dari exit interview itu sebenarnya kalau itu dilakukan semua permasalahan atau turnover yang tinggi bisa ditekan dan harusnya perusahaan akan tetap stabil sih mungkin. Mungkin itu pendapat saya. Makasih Mbak Septia. Oke, Mas Intan. Gimana? Eh dari Mbak Wulan ada tanggapan atau ada perdebatan atau bagaimana? Oh, enggak sih, paling mau tanggepin aja. Biasanya kan kalau exit interview itu kan dilakukan setelah si karyawannya kan udah resign ya. Jadi sebenarnya aku pengen tanya sih lebih ke cara preventifnya sih sebelum itu gitu. Tapi nggak apa-apa sih, udah cukup mewakili. Terima kasih ya. Oke, untuk mungkin next aja dari tadi Pak Agung ya. Silakan Pak Agung jika ada pertanyaan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Ini malam. berkaitan dengan turnover itu saya rasa eh, untuk private company itu jadi jadi satu tren sekarang ya. Nah, kita lihat memang kalau ada orang yang mau resign gitu, pastinya kan kita akan tanya dulu sebagai atasan atau eh, HR akan menanya kenapa, apa yang membuat tidak nyaman dan sebagainya. Kemudian kalau memang dia benar-benar resign sebelum dia mendapatkan apa part part klaring ya atau surat referensi itu memang harus ada exit interview. Nah, masalahnya yang sekarang adalah bagaimana kita menghadapi Gen Z sekarang. Apakah ini HR ini mungkin butuh sesuatu yang teknik khusus kali ya? Karena di Gen Z sekarang itu rasio turnovernya sangat tinggi, dia masuk eh, kalau mau keluar ya keluar aja. Kalau ditanya kadang-kadang dia bilang kalau zaman saya dulu kan keluar, oke kita dapat sesuatu yang lebih baik. Dia kadang-kadang lebih lebih yang nggak ini karena oh saya nggak suka jam kerjanya, yang kadang-kadang seperti itu. Nah mungkin bagi orang HR ini kan membahas ini. Mungkin strategi psikologi apa ya yang bisa kita kita apa kita terapkan gitu. Ini karena kelompok 5 ini slide-nya bagus sampai saya bilang ke Mas Garin, Mas Garin saya minta di-share dong
biar saya bisa ikut menahin yang ada di organisasi saya ini. Cuma ya satu aja itu pertanyaan saya, mungkin ya bantuan teman-teman atau dari Pak Ogder, psikologi seperti apa kita menghadapi apa eh, kelompok pekerja Gen Z ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Mungkin aku bantu menjawab karena mewakili Gen Z Hmm. kali ya. Nah, karena kalau mungkin dari sisi Gen Z itu kasarnya itu eh, terlalu mempunyai ekspektasi yang realita. Jadi kadang tuh HR itu memberikan opportunity atau lowongan yang nggak sesuai dari ketika kita masuk kerja. Jadi too much apa yang diberikan dari apa yang ditawarkan gitu loh Pak. Jadi mereka tuh udah punya skeptis pemikiran ya kalau punya pekerjaan kayak gini ya harus sesuai gitu loh. Apalagi mereka kan orientasinya Gen Z itu kebanyakan uang ya Pak ya. Money, Iya, money, betul. money. Gimana caranya mereka mendapatkan uang yang cepat. Tapi mini mau bekerja. Tapi balik lagi dari kalau dari pola pikir dari perusahaan mungkin ya karena mempunyai ekspektasi yang berbeda terhadap dunia kerja. Terus juga nggak hanya gaji sih Pak, lebih ke mereka tuh kadang kan perusahaan zaman sekarang itu punya aktivitas di luar, kayak olahraga, terus nongkrong apa Iya. gitu. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan yang ibaratkan perusahaan-perusahaan tua itu mereka nggak menerapkan seperti itu. Mereka cuman kayak tenggo ya kerja pulang kerja pulang. Sedangkan perusahaan zaman sekarang tuh punya apa ya ibarat organisasi di luar pekerjaan gitu Pak. Jadi mungkin Gen Z itu punya ketertarikan. Dan di samping itu mungkin fasilitasnya Pak. Kadang Gen Z itu nggak berpikir secara asuransi, BPJS kayak gitu-gitu mereka tuh masih kurang paham gitu Pak. Karena orientasi mereka tuh uang. Nggak 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 begitu fokus terhadap itu. Jadi ketika mereka dikasih fasilitas yang cukup kayak misalkan ada snack-snack, terus ada coffee, ada apapun, mereka tuh pasti akan nyaman aja dibuatnya gitu. Lebih ke lingkungan sih Pak, cara gimana perusahaan men-treat mereka. Karena bagi saya Gen Z itu mempunyai pola pikir yang sangat maju yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kayak punya 10 pemikiran ke depan gitu yang semestinya perusahaan yang nggak mikirin tiba-tiba kita udah punya pemikiran itu gitu loh Pak. Mungkin ada tanggapan lainnya dari Gen Z di kelompok 5. Ya, mungkin saya izin nambahin ya, Pak Agung. Jadi, ini pengalaman saya juga sih, Pak. Jadi, ada beberapa karyawan memang Gen Z. Cuman, strategi kita biasanya memang untuk posisi tertentu, kita tuh mempertimbangkan dari pengalaman juga. Nggak semuanya diisi Gen Z gitu. Biasanya Gen Z itu tertantang untuk pekerjaan-pekerjaan yang kayak sifatnya proyek gitu loh. Ada yang sesuatu yang dia buat dan menurut dia itu menantang dan menarik gitu Pak. Itu mereka suka karena mereka tuh suka belajar dan cepet ya belajarnya biasanya. Jadi kita biasanya ngasih project-project tertentu dan tetap ada mentornya gitu. Kemudian tadi kalau di teori itu di buku Armstrong itu ada employee experience juga gitu. Jadi mereka tuh lebih fokus juga ke budaya organisasi, lingkungan sosialnya kayak apa. Ada ikatan ke teman-teman di kantor juga itu penting untuk Gen Z karena mereka tuh lebih banyak sosial juga nih benar. Tadi Mbak Septia bilang, oh ya mereka suka olahraga segala macam. Kalau lingkungan sosialnya di kantor itu sama-sama banyak yang suka olahraga, itu mereka akan cenderung lebih bertahan. Kalau yang saya lakukan sebenarnya di kantor yang sekarang itu kita rutin ada kegiatan employee engagement per triwulan. Jadi kegiatannya itu bisa macam-macam antara olahraga bareng, entah itu main badminton, main pedal atau kita sekedar apa ya kayak lari bareng itu tuh bisa ningkatin itu juga, Pak. Sama mungkin yang terakhir itu fleksibilitas kerja ya. Jadi ini yang kita terapkan juga di kantor kita. Jadi kita lebih bikin target per individu itu apa dan monitoringnya itu feedbacknya dari atasan langsung. Mereka dikasih kebebasan nih kerja boleh di mana aja asal targetnya selesai. Jadi yang kita monitor adalah outputnya, hasilnya, bukan lokasinya dia di mana gitu. Jadi kita nggak terikat di lokasi di tempat, tapi ngikatnya produknya, hasilnya. Mungkin itu sih Pak tambahannya untuk Gen Z ini bisa bertahan ya. Gitu.
tambahan sedikit Pak dari POV saya yang Gen Z juga. Jadi saya emang bergerak di bidang usaha, jadi memang kurang tektokan dengan company yang besar atau bagaimana. Tapi saya sering beberapa kali ikut volunteering Pak. Jadi kadang itu apalagi stigma Gen Z itu kan udah minta enaknya bapak-bapak. Jadi kadang kita udah di underestimate dulu, padahal kita belum bekerja Oh, apapun. enggak. Orang-orang itu udah ada underestimate, pasti gini 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 karena stigma yang berkembang tentang Gen Z. Sebenarnya dari situ kita tuh gimana ya, tidak melakukan ini pembuktian diri memang, karena kalau sudah dijudge atau dianggap di underestimate itu kita tidak melakukan pembuktian diri, malah justru malas jadinya. Betul. Tapi kalau orangnya atau lingkungan sosialnya tadi mendukung kita, oh ini. Nah, kita justru geraknya lebih oke gitu. Begitu, Iya, Pak. iya, bener sih Mungkin psikologinya. ikut saya ikut menanggapi Pak Agung sebagai Gen Z terakhir mungkin. Mas Mungkin Galen kalau bukan Gen Z. Emang masih Gen Z, Mas? masih dong, saya masih Gen Z. Jadi kalau ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi di kantor itu kemarin tuh baru rekrutmen pegawai yang masuk sekitar 20 sampai 30 orang tuh dan itu Gen Z semua. Jadi dari apa teman-teman yang masuk itu dari Gen Z itu memang hal yang sangat terasa itu suasana kantor sangat berubah ya, budaya kerja tuh berubah tuh. Jadi Iya, yang dulu kita kerja masing-masing terus kayak fokus gitu, kita serius. Ada mereka jadi mereka sedikit-sedikit ya ada bercandanya, ada lagunya gitu. Dan itu yang memang kita butuhkan gitu. Jadi memang dengan adanya Gen Z itu malah menurut saya sih mereka tidak berarti tidak loyal ya, tapi cenderung mereka tuh lebih seneng cari pengalaman kerja yang apa ya, yang mendukung kesenangannya mereka gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, kalau saya gitu yang menghadapi teman-teman Gen Z sih, saya ajak mereka tuh sebagai teman gitu, kita mentoring tapi dengan cara yang seneng gitu, misalnya makan siang bareng gitu, terus nanti tanya habis ini ngapain, lagi kerjaan apaan sih gitu. Kita pendekatannya lebih ke apa ya, ke sebagai teman gitu dibandingin sebagai atasan bawahan kayak gitu sih betul mungkin sih. Pak Agung. Ya Iya ini sih, bener maklum sih. saya Gen Z terakhir kayaknya. Mungkin Betul Gen sih, Z Mas terakhir Kak Galin. Kris mau nambahin juga Kak Kris. Ya tambahan sedikit sih Pak Agung, ya seperti yang di kantor GoFur kerjakan juga di kantor saya juga kerjakan. Jadi memang anak-anak muda itu mereka ada klub untuk olahraga bareng karena kayaknya Iya, Gen Z ini mereka tuh paling terbuka banget tentang burnout. Terus mereka juga butuh kesehatan mental di perusahaan. Jadi tuh mereka butuh pemimpin yang manusiawi. Jadi tuh pemimpin yang mengakui kalau ada kesalahan ya udah akui aja gitu. Jadi nggak ada jarak antara atasan dengan anak-anak baru ini. Jadi kita memang butuh leadership yang relatable sih. Jadi yang berwibawa secara hierarkis. Sedikit aja sih iya. Pak. Yes, that's keyword apa kata kuncinya yaitu tidak ada batasan antara atasan dan bawahan. Dengan sekarang tuh memang apa yang saya rasakan sekarang gitu. Jadi kayak bapaknya anak-anak kadang-kadang bosnya anak buahnya orang lain larinya ke saya curhatnya gitu. Tapi setuju sih dengan Gensi ini cepat sekali mengerjakan apa yang kita ini kan dan butuh ruang ekstra untuk pembuktian diri gitu Mbak Kristina. Terima kasih Mbak Kristina. Oke, makasih Pak Agung dan tim lainnya. Pak Agung gimana, ada tambahan, Anda setuju atau bagaimana? Kayaknya Pak Agung banyak ya Gen Z di kantor tadi. Jadi bapaknya Gensi saya sekarang. Biasanya Setuju sih Pak, setuju makin dengan muda Pak. pengalaman Kalau gitu. bergaulan sama Gen Z itu makin muda. Enggak, Yang muda jadi malah kita makin juga tua. juga mengubah kantor. Sekarang di IMB kami juga gitu, ada klub olahraga, klub yang kita buat apa, esak semuanya gitu. Dan gathering gathering itu kadang-kadang ya gathering sendiri aja. Kita yang kadang-kadang sebagai apa bosnya, ayo kita ke ini ke sini, kita sendiri. Nah gitu. Kayaknya ya mungkin dunianya memang sudah berubah sih, saya akui. Gitu. Terima kasih, tapi bagus ini ininya kelompok 5 ini. Makasih Pak Agung. Gitu. Untuk Mas Alfian, silakan Mas. Ya, Mbak. Baik.
teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Paling mau nanya sebentar terkait kan ada fenomena ya di mana di media sosial juga apa banyak itu isunya terkait program challenge atau penugasan sementara gitu jabatan interim bagi karyawan yang bersatu staf untuk menjalankan fungsi sebagai SPV misalnya. Nah, apabila selama masa challenge ini si karyawan ini telah mengemban gitu tanggung jawab dan beban kerja setara supervisor, namun tunjangan jabatannya belum disesuaikan gitu. Bagaimana sih kebijakan perusahaan terkait hal tersebut? Nah, itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, apabila setelah masa challenge-nya itu akhirnya tuh diangkat gitu SK, misalkan challenge sudah setahun, tahunnya tuh baru keluar tuh SK-nya sebagai supervisor. Nah, apakah terdapat pembayaran rapel gitu selama setahun sebelumnya tuh yang udah dilakuin oleh si karyawan staff itu? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Alfian. Untuk kelompok 5, ada yang ingin menanggapi? Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain menanggapi ya. Ini kalau dari sisi pemerintahan, ini kebetulan saya bekerja di pemerintahan kan. Kalau di kami istilah yang tadi ya, istilah apa tadi? Kalau di kami itu namanya istilahnya PLT atau pejabat sementara gitu. Nah itu kalau di kami sebenarnya itu tidak ini ya, tidak nggak seperti kejadiannya nggak seperti kayak Mas Alfian bilang. Jadi kalau PLT itu dia akan mengerjakan dengan level yang lebih tinggi, tapi dia mendapatkan tunjangan sebesar 25% apa sampai dan 50% tergantung tergantung pencapaian dari KPI-nya sendiri gitu. Jadi kalau di kami tidak terjadi tuh yang tadi bilang dia misalnya belum jadi supervisor kemudian dia pas diangkat jadi supervisor sebelum diangkat jadi supervisor dia magang supervisor gitu ya tapi gajinya masih gaji staff gitu. Di kami tidak terjadi tapi kalaupun misalnya itu terjadi ya seharusnya sih tidak jadi masalah ya karena kan dia diberi kesempatan untuk mengembangkan diri terus dalam sebuah karir. Kalau saya pribadi sih kalau saya dijadikan PLT atau PLH gitu yang pelaksana harian itu hal yang biasa gitu ya karena itu memang kesempatan untuk belajar untuk diri sendiri juga itu tanggapan pribadi tapi ya Mas Alfian mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau menanggapi silakan. Ya, mungkin izin menambahkan ya. Yang pertanyaan pertama itu kan mengenai tanggung jawabnya sudah naik sebagai supervisor, tapi tunjangannya tidak ikut naik ya. Mungkin saya bantu coba jelaskan berdasarkan kayak peraturan pemerintah ya. Jadi PP tentang pengupahan itu sebenarnya dasarnya itu dari jabatan, golongan, masa kerja sama tanggung jawabnya. Jadi kalau seseorang karyawan itu diberikan beban kerja dan tanggung jawab yang lebih tinggi, dalam hal ini dia sebagai supervisor, maka idealnya perusahaan wajib memberikan kompensasi tambahan. Jadi kalau HR tuh biasanya dia ada namanya tunjangan jabatan sementara karena dia melaksanakan fungsinya sebagai supervisor sementara. Kalau dia lanjut ya tunjangannya itu jadi tunjangan seterusnya, tapi kalau enggak itulah yang dicabut gitu. Jadi perusahaan itu harusnya wajib ya karena ada tanggung jawab yang berubah gitu dari perjanjian awal. Jadi kalau dia nggak ngikutin itu potensinya yang melanggar PP itu tadi atau PKB ya kalau misalnya perusahaan itu udah ada PKB. Kemudian yang kedua mengenai kasus SK nih yang baru keluar 1 tahun setelah dia menjabat. Tergantung nih kalau keluarnya 1 tahun tapi dia berlaku surut. Jadi misalnya dia keluarnya Januari 2026 tapi ternyata dia sudah menjabat dari 2025 gitu. Kalau dia berlakunya sejak Januari 2025 maka perusahaan wajib tuh bayar selisih gajinya. Tapi kalau SK-nya terbit 1 tahun kemudian dan berlakunya di hari itu juga, ini sebenarnya
sangat merugikan karyawan ya. Kalau administrasinya memang itu tidak wajib membayarkan, tapi potensinya adalah perusahaan itu melanggar peraturan sama undang-undang ketenagakerjaan. Dan itu mungkin bisa di cross check lagi sih, harusnya ada di PP 3, sorry, tentang pengupahan itu di PP 36 ya 2021. Itu harusnya bisa dicek juga gitu sih. Mungkin segitu sih tambahannya. Oke, ada lagi dari kelompok 5 atau dari Mas Alfian? Ada Baik, yang Mbak. mau Cukup, Mbak. bertanya? Terima kasih atas Oh, jawabannya dari teman-teman. nambahin dikit aja, Mbak, Oke, berdasarkan boleh Pak pengalaman Teguh. saya. Jadi kalau orang diaktingkan, itu kan artinya dia menerima tanggung jawab lebih. Nah, harusnya memang dia harus diberi satu kompensasi. Kalau di kita namanya upgrade reward. Tiap bulan itu dia mendapatkan satu kompensasi yang tergantung berapa persennya. Dan kemudian kalau dia memang ditetapkan sebagai pejabatnya, nah tunjangan yang seharusnya didapat itu langsung melekat. Jadi nggak ada yang setahun kemudian dia baru terima SK itu sebenarnya juga nggak boleh itu. Kan orang nggak pegang satu legalitasnya berarti. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Makasih Pak Agung atas tambahannya. Oke, eh, ke Mbak Vera. Mbak Vera, apa ada pertanyaan? Iya Kak, aku tadinya mau tanya sih. Jadi aku kan beberapa kali ini lihat berita tentang gaji-gaji magang itu yang sekarang itu kalau nggak salah magang sekitar 5 jutaan gitu. Tapi itu beberapa hal juga tuh aku sempat lihat cuitan beberapa orang kalau misal di Indonesia itu kan gaji 5 juta tuh masih dibilang cukup tinggi dibandingkan yang lain. Jadi ada beberapa cuitan tuh yang bilang kayak kalau misal magang 5 juta lebih baik tuh kerjanya tuh magang aja daripada full time, daripada nanggung tanggung jawab yang lebih besar karena gaji magang aja lebih besar daripada full time gitu kan. Jadi pertanyaannya aku tuh kayak menurut kelompok 5 ini bagaimana sih pemerintah dan perusahaan seharusnya membuat regulasi mengenai kompensasi program magang ini supaya tuh nggak ada tidak mendistorsi nilai pasar tenaga kerja dan tetap menjaga keadilan bagi para pekerja yang full time itu. Karena menurut menurut dari pendapat aku sendiri tuh kayak beberapa perusahaan itu beberapa daerah eh, untuk gaji 5 juta itu bisa dibilang cukup besar. Jadi kayak antara magang sama yang full time ini membuat kayak bukan ketidaksetaraan tapi kayak membuat kayak orang yang full time tapi gajinya di bawah dari yang magang itu jadi bikin iri gitu. Sekian sih Kak dari pertanyaan aku. Coba menjawab. Ya, mungkin saya izin menanggapi ya. Ini sebenarnya memang kebijakan untuk pengupahan tenaga kerja magang ini kan sepenuhnya bisa diatur oleh perusahaan. Nah, magang ini sebetulnya memang kalau di peraturan itu namanya bukan gaji ya, tapi uang saku. Yang dimana itu biasanya mengikat ke kehadiran karyawan. Jadi kalau karyawan masuk dia dapat uang sakunya berapa. Nah, besarannya itu memang saya belum nemu sih ada peraturan yang ngatur minimumnya berapa, tapi ada beberapa referensi yang ngelihat dari transportnya dan biaya makan biasanya untuk penggantian transport dan makan gitu. Mungkin nanti dari Pak Okder boleh tambahin kalau misalnya ada tambahan yang saya kurang tahu. Jadi untuk penggantian tersebut dan sepertinya kalau untuk variasi besar atau kecilnya ini kan kaitannya sama struktur skala upah sama kemampuan perusahaan juga ya Kak Vera untuk memberikan seberapa besar sih kita memberikan gaji bagi atau upah bagi peserta magang gitu. Jadi ya ini salah satu strategi human capital juga untuk menarik peserta magang yang punya
apa ya, skill yang tinggi lah mungkin untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan juga yang spesifik itu bukan sekedar administratif. Dan biasanya kalau kita HR anak magangnya di sekiranya bagus dan berpotensi, biasanya kita juga bisa langsung jadi karyawan, bisa karyawan tetap atau bisa dikontrak juga gitu untuk jangka panjang. Jadi memang variasinya sih bisa bakal beda-beda sih tergantung perusahaan, kemampuan perusahaannya masing-masing gitu. Mungkin itu sih. Oke, oke. Septi, saya ambil alih ya. Oh, baik, Pak. Baik, oke. Saya rasa cukup. Jadi menarik tadi diskusi teman-teman semua. Saya catat tadi sangat relevan dan jawaban-jawaban dari teman-teman kelompok 5 juga cukup bagus. Nah, yang terakhir tadi eh, apa Vera ya. Ver gini, memang sekarang ada terminologi yang dipakai oleh beberapa perusahaan eh, untuk menggunakan istilah intern atau menggunakan istilah magang atau trainee gitu. Nah, kalau dulu clear bedanya antara yang namanya magang atau intern dengan employee. Employee which is itu biasanya yang kalau memang fresh graduate yang masuk yang nanti jalurnya ke jalur manajemen itu manajemen trainee istilahnya. Nah, cuma sekarang beberapa perusahaan itu menggunakan istilah intern. Ini sebagai bagian dari prosesnya. Nah, intern itu ada yang memang belum lulus, masih mahasiswa, ada yang udah lulus dia intern, masih dianggap intern gitu. Jadi tentu besarnya uang sakunya atau honorariumnya itu berbeda ya antara yang masih mahasiswa dengan yang sudah lulus. Nah, sekarang kan pemerintah bikin tuh magang hub ya itu sebetulnya kan bagian dari upaya pemerintah untuk apa memfasilitasi masih banyaknya fresh graduate yang belum mendapat pekerjaan, belum dapat kesempatan bekerja. Maka mereka bikin magang hub. Magang hub itu ya itu hanya untuk orang yang sudah lulus. Jadi itu pakai istilah magang intern. Di luar negeri juga biasa tuh orang pakai istilah intern gitu ya. Tapi memang selama ini kan orang konotasinya yang namanya magang yaitu bukan apa eh, apa bukan karyawan, belum lulus gitu ya. Kau dapat kompensasi yang seperti eh, kalau di magang hub itu udah jelas dibilang bahwa mereka akan mendapatkan UMR, UMP. Ya kalau Jakarta berarti 5,9 apa 5, sekian gitu ya. Jadi eh, di beberapa perusahaan sekarang menggunakan yang udah fresh graduate itu kalau dulu pakai istilah trainee, nah sekarang mereka pakai istilah intern. Jadi Unilever itu masih karyawan intern dulu setelah lulus fresh gitu ya. Jadi beda intern yang belum lulus masih mahasiswa dengan yang sudah lulus gitu. Jadi melihatnya di sana. Itu masalah terminologi sebetulnya. Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Dengan demikian selesai sesi kita malam hari ini. Tapi saya mau kasih kisi-kisi buat teman-teman tentang UAS.